Scorpio Sun Moon Rising di luar sana, apa kabar? Semoga baik-baik aja ya. Oke Scorpio, ini untuk general reading kalian ya. Dan ingat, ini tidak harus resonate dengan semua Scorpio Sun Moon Rising di luar sana. Jadi ambil yang resonate, tinggalkan aja yang tidak ya. Aku sarankan kalian cari Sun Moon Rising kalian. Kalau nggak tahu, cek di description box. Di situ ada linknya, kalian klik saja. Lalu kalian masukkan data seperti tanggal, bulan, tahun, lokasi, dan jam lahir ya. Jadi pastikan menitnya itu tepat, karena kalau menitnya beda, risingnya juga bisa aja beda gitu ya. Oke, jadi kalau sudah tahu Sun Moon Risingnya apa, kalian cek di masing-masing sign ya. Misalkan sun sign kalian adalah Virgo, moonnya Libra, risingnya di Scorpio. Jadi kalian bisa cek di Virgo, Libra, Scorpio ya. Saya sarankan kayak gitu karena siapa tahu kalian mendapatkan pesan yang lebih spesifik atau nyambung satu sama lain. Oke? Itu saja untuk penjelasannya ya. Dan kita langsung saja masuk ke general reading ini. Oh ya, ingat ya, ini adalah pembacaan di bulan Maret. Ya, ini energi yang terlihat di Maret saat ini ya, 2021. Tetapi ini bisa saja terjadi 3 bulan ke depan atau lebih gitu ya. Kita kan bisa juga ya, maksudnya nonton fun reading, general reading untuk bulan itu, tetapi tidak terjadi di bulan itu. Karena itu baru terbaca energinya. Terrealisasikannya bisa beberapa bulan ke depannya. Progresnya kembali ke masing-masing orang, karena waktu itu dinamis, tergantung progres masing-masing orang, bisa maju mundur kan waktunya juga gitu. Jadi intinya ini pembacaan untuk 3 bulan ke depan sih sebenarnya. Oke? Kira-kira dalam 3 bulan kalian akan dealing sama energi yang seperti ini. Itu kalau resonate gitu ya. Walaupun bisa juga ada yang lebih dari 3 bulan gitu ya. Kita langsung saja ke fun readingnya, ke general readingnya ya Scorpio. Dan kalau yang kulihat di sini Scorpio, ini kemungkinan akan resonate buat kalian yang di tahun lalu lah setidaknya. Itu kondisi percintaannya nggak jelas ya, kurang memuaskan gitu ya. Atau bisa saja kalian percintaannya tahun lalu itu ya nggak benar-benar memuaskan sih, yang pasti kelihatannya ya. Bisa juga kosong, itu juga bisa. Kosong tapi belum tentu kalian merasa hampa dong, karena itu kan kembali ke diri kalian sendiri-sendiri ya. Jadi yang namanya happy ya emang gak bergantung dari pasangan, tapi semua dimulai dari diri kalian sendiri. Cuman kalau yang kulihat ya, ini yang resonnya sama Scorpio yang baru saja diuji dalam percintaan dan keuangan ya. Keuangannya bukan berarti buruk ya, cuman gak memuaskan. Percintaan dan keuangan itu di tahun lalu gak memuaskan gitu. Jadi masih dinamikanya tuh stagnan gitu kalau yang kulihat ya. Jadi kalau kalian merasa nggak puas dengan percintaan dan keuangan di tahun lalu ya, dan kondisinya stagnan, tidak ada, kalau percintaan sepertinya belum melihat titik temu gitu ya, dan keuangan belum menemukan titik stabil yang sesuai dengan keinginan kalian, bisa jadi gitu. Kalau kalian kalau kalian tahun lalu tuh berada di situasi itu dan mungkin sekarang masih merasa seperti itu, kemungkinan ini akan resonate untuk kalian. Kalau enggak setidaknya ya. Bukan kalau enggak. Kemungkinan ini resonate untuk kalian, atau kalian bisa berharap ini resonate untuk kalian. Karena apa? Karena di sini ada Wheel of Fortune, ada perubahan Scorpio. Jadi ya mungkin tahun lalu bisa saja kalian memanifestasikan itu. Cuman memanifestasikan ini semua gitu, energinya terlihat di sini gitu. Tetapi bisa saja hasilnya itu nyatanya itu tidak atau belum terlihat di tahun kemarin. Atau bisa saja mulai terlihat di akhir 2020 ya. Kayak gitu. Sebagian bisa saja mulai terasa di akhir 2020. Atau transisi menuju ke tahun Kerbau Logam itu mulai terasa ada perubahan. Ada harapan yang besar gitu. Ya kalian merasakan harapan itu gitu.
karena ada tanda-tandanya gitu. Bisa jadi kayak gitu ya. Sepertinya kayak gitu sih. Jadi yang terbaca di sini kayak gitu, oke? Jadi buat kalian Scorpio nggak apa-apa. Bukan berarti tidak memuaskan itu buruk ya. Ya bukan berarti tidak memuaskan itu kalian serba kekurangan, nggak juga. Cuman maksudnya mungkin belum sesuai dengan ekspektasi kalian tahun lalu itu soal percintaan sama keuangan. Tapi itu tidak apa namanya? Itu tidak mengartikan kalian itu tidak berarti keadaan itu membuat kalian tidak bahagia sepanjang tahun sih, nggak juga. Cuman maksudnya ya harus diakui memang bukan sesuatu yang wow juga untuk percintaan. Intinya bukan berarti kalian tidak bahagia ya, tapi untuk percintaan 1 tahun kemarin bisa jadi stagnan, atau kalian belum settle down sama seseorang, atau kalian belum berada di sebuah kejelasan gitu ya. Saat kalian sempat mengharapkan kejelasan misalkan, cuman kalian akhirnya bertransformasi ya, maksudnya kalian tumbuh itu maksudnya ya oke, mungkin emang gak jelas, tapi kan untuk bahagia gak harus menunggu kejelasan seperti itu dalam hal percintaan. Perjelas aja kebahagiaan kalian dengan ya usaha kalian untuk membahagiakan diri sendiri, gak menunggu dari keberadaan pasangan. Maksudnya semua itu dimulai dari diri kalian ya, bukan dari pekerjaan, bukan dari relationship, bukan dari pasangan kalian, tapi dari diri kalian ya. Karena kebahagiaan yang hakiki itu katanya sih mulai dari mindset kita gitu, ya kan? Orang bisa merasa sepi di saat lingkungan ramai gitu, dan bisa merasa nyaman dan terhibur dan enjoy banget di saat sendiri gitu. Jadi di saat sendiri belum tentu dia merasa kesepian, jangan-jangan dia lagi menikmati quality time-nya gitu. Jadi kan itu semua tergantung dari kitanya aja gitu, oke? Jadi ya itu situasinya, tapi dalam percintaan kalian nggak mendapatkan kejelasan atau ya stagnan atau tidak jelas lah tahun lalu itu gitu. Kalian belum bersama seseorang bisa jadi, atau masih up and down gitu bisa jadi gitu, dan kalian memilih ya udahlah bye gitu, gue fokus sama hidup gue aja, itu juga bisa sih ya. Tapi kalau yang aku lihat itu kondisi percintaan kalian juga nggak berbunga-bunga sih tahun lalu itu gitu ya. Percintaan kalian sama seseorang gitu ya mungkin, atau mungkin tahun lalu kalian single gitu bisa jadi, atau kalian berasa single gitu. Tapi nggak apa-apa lah ya, single kan bukan berarti nggak happy gitu. Oke, ada ketidakpuasannya pasti. Kalau ketidakpuasan berarti nggak happy dong. Sempat ada ketidakpuasan, tetapi kalian bisa memuaskan diri kalian dengan cara lain, nggak harus menunggu itu kan. Gitulah. Oke, langsung aja kali ya to the point. Dan untuk keuangan kayaknya 2020 bukan tahun kalian gitu kali ya. Kayak 2020 itu memang banyak ujian kok, bukan kalian aja kali ya. Tapi intinya 2020 mungkin keuangan kalian juga stagnan gitu. Ada aja sih, cuman enggak yang berlebih gitu. Enggak berlebih, terus apa ya? Project kalian bukan level atau pencapaian kalian stagnan gitu. Enggak ada yang nggak terlalu memuaskan mungkin buat kalian, atau mungkin ya sekedar bisa dinikmati apa yang kalian kerjakan, cuman pencapaiannya buat kalian belum sesuai dengan ekspektasi kalian. Misalkan kalau kalian mau buat target gitu belum memenuhi itu bisa jadi gitu. Nah it's okay karena kalian mungkin udah agak merasakan perubahan itu di transisi menuju kerbologam. Bisa saja itu dimulai dari pekerjaan, bisa dimulai dari percintaan ya. Di kartu 10 of Swords, 5 of Swords, ini the judgment sebenarnya ya. Mungkin sebelumnya kalian punya konflik ya dalam hal percintaan ya. Tapi konflik itu mungkin masih berlangsung di tahun ini. Tapi gini,
berlangsung itu untuk penyelesaian, bukan berlangsung untuk masih stagnan di level atau di fase yang kemarin, enggak kok. Karena di sini ada the judgment. Jadi kalau aku lihat beberapa bulan ke depan ya, itu mungkin nggak terlihat sekarang, tapi ini sudah sedang berjalan ke arah situ, dan beberapa bulan ke depan itu mulai kelihatan banget gitu. Ya, kalian akan maksudnya situasi itu akan berakhir, dan situasi itu akan berakhir dengan keputusan yang kalian buat. Iya, gimana ya, ini konflik masalah percintaan. Dan yang aku lihat di sini gini, kalau sebelumnya ulang. Jadi ini banyak banget energinya, sorry ya. Agak membingungkan juga sih memang. Wheel of Fortune, Two of Pentacles, The Hermit. Gini, pokoknya gini, Scorpio, yang aku lihat intinya di beberapa bulan ke depan atau setidaknya di tahun ini, kalian punya beberapa pilihan untuk percintaan, ya, dan kalian harus menentukan itu di kartu The Judgment. Makanya aku bilang itu adalah akhir dari segala konflik yang ada di tahun sebelumnya dalam hal percintaan kamu gitu. Ten of Swords, Five of Swords. Ini maksudnya akhir dari konflik setelah ada judgment ini, keputusan ini. Jadi yang kulihat kemungkinan dalam percintaan kamu akan dihadapkan beberapa pilihan. Scorpio, Two of Cups, Queen of Earth, The Chariot. Iya. Ini Scorpio, yang kulihat sebenarnya tahun ini lumayan bagus loh buat kamu ya. Dalam percintaan tadi aku udah bilang kamu punya beberapa pilihan justru. Bahkan orang lama bisa aja, atau orang yang belum selesai urusannya sama kamu kemarin ya, sempat gak jelas sama kamu kemarin, mereka akan mulai progresif untuk mendekati kamu atau berkomunikasi sama kamu lagi untuk sebuah kejelasan. Pokoknya intinya kamu harus memilih gitu. Artinya aku melihat memilih itu bukan memilih, yang aku lihat bukan hanya satu orang sih, ya. Ya umumnya yang kuliah di sini bukan satu orang. Ya satu orang itu juga bisa jadi pilihan kan. Pilihan maksudnya pilihan mau bersama dia atau pilihan nggak bersama dia. Tapi pilihan orangnya cuma satu gitu aja. Itu juga kalian tetap memilih kan. Tapi pilihan juga bisa karena ada beberapa orang gitu. Jadi kalian mau memilih yang mana gitu. Gitu, ngerti ya. Jadi kalaupun pilihan orangnya cuma satu, tapi kan kalian juga tetap harus memilih sama orang itu, lanjut sama orang itu atau enggak gitu misalkan. Atau pilihan karena ada beberapa orang di sini gitu. Yang aku lihat sih sebagian ada beberapa orang, tetapi pokoknya ada orang yang mendekati kamu Scorpio. Beberapa bulan ke depan kamu akan kelihatan kok. Atau kamu sudah merasakan ya. Dan kalau kamu komunikasinya sedang tidak lancar sama orang itu, beberapa bulan ke depan ya, dia atau mereka akan melancarkan komunikasinya ke kamu. Pokoknya mereka itu sedang berjalan ke arah kamu. Energinya udah kelihatan gitu ya. Dan di tahun ini atau gini, ini sih kalau masalah finansial yang aku lihat memang untuk tahun ini ya. Memang ini pembacaannya 3 bulan ke depan. Cuman kan ada hal yang mungkin ini akan sepanjang tahun ini gitu. Dan yang aku lihat untuk finansial yang mau aku bacakan ini akan berlaku sepanjang tahun ini energinya yang kulihat ya. Finansial kamu di tahun ini oke. Jadi kalau sebelumnya kamu merasa stagnan, di tahun ini kamu lebih banyak mengerjakan project. Di tahun ini kamu lebih banyak mungkin bisa saja berkolaborasi atau kamu memulai mencoba beberapa hal ya. Tapi pokoknya di tahun ini kamu cukup aktif dalam hal pekerjaan atau usaha gitu loh. Jadi banyak kesempatan yang terbuka di tahun ini. Kamu banyak mencoba beberapa opportunity ya. Banyak ya begitulah Scorpio. Pokoknya aku melihat kamu lumayan produktif di tahun ini. Bisa jadi banyak permintaan, banyak project yang kamu kerjakan, atau banyak hal yang harus kamu selesaikan dalam urusan pekerjaan. Maksudnya banyak tambahan gitu loh. Apa yang gak kamu kerjakan di tahun lalu, itu kamu kerjakan di tahun ini. Kalau tahun lalu kamu hanya mengerjakan 2,
tahun ini kamu bisa mengerjakan 5, kayak gitu loh. Jadi ada pertambahan kesibukan, ada pertambahan yaitu kesibukan, pertambahan project, maksudnya pertambahan project Scorpio, atau ya itu tadi kesempatan sih yang datang ke kamu. Tapi yang aku lihat tahun ini itu kamu cukup powerful Scorpio. Jadi tahun ini itu dalam hal karir nih ya. Dalam hal karir itu kamu kayak membuka beberapa pintu atau menciptakan beberapa kesempatan, itu juga bisa sih. Tapi pokoknya ada sesuatu yang baru yang kamu udah mulai rintis di tahun ini, intinya kayak gitu sih. Intinya apa yang kamu baru lakukan di tahun ini itu nanti itu baru membuka, dan itu bisa berlangsung untuk jangka panjang, maksud aku kayak gitu. Jadi pokoknya dalam hal finansial yang aku lihat di sini, kamu cukup powerful Scorpio di tahun ini. Karena kamu merasa ini tahun kamu kayaknya dalam hal finansial juga. Ya, tiba-tiba kamu lebih bersemangat, itu bisa jadi. Tiba-tiba banyak hal yang menjadi trigger kamu untuk mencoba dan lebih passionate lagi dengan apa yang kamu kerjakan ya. Terus kamu lebih bisa bereksplorasi di situ gitu, dan kamu bisa membuat beberapa biang, dalam tanda kutip biang yang nantinya akan kamu pakai terus gitu. Intinya kamu menciptakan sesuatu untuk menciptakan kesempatan mungkin ya, untuk kamu jalani seterusnya gitu. Jadi gimana ya, aku juga bingung sih karena ini keadaannya juga macam-macam di sini. Karena kan mungkin kalian ada yang bekerja di luar, ada yang menciptakan pekerjaan untuk diri kalian sendiri alias buka usaha gitu. Tapi intinya kalian itu di sini kan ada Queen of Pentacles, ada The Chariot gitu. Jadi di tahun ini kalian lebih passionate untuk bereksplorasi gitu sih intinya. Dan yang kulihat kalian juga mendapatkan lebih banyak atau melihat lebih banyak kesempatan di tahun ini gitu, yang bisa kalian jalani, dan yaitu mendatangkan pundi-pundi buat kalian gitu. Jadi mungkin kalau semacam bangunan, bisa jadi tahun ini itu adalah tahun dimana kalian buat banyak rangka gitu ya, membangun banyak rangka ya. Ini nanti iya, maksudnya rangka ya. Dan ini itu ya semacam plan gitu. Tapi ini bukan sekedar plan aja, ini kalian sudah eksekusi juga di tahun ini gitu. Dan itu bisa untuk bisa untuk jangka panjang gitu loh. Dari rangka yang kalian bangun di tahun ini, kalian bisa membuat bangunan yang keren banget, yang megah, yang kokoh untuk selanjutnya gitu. Jadi ini rangka yang kalian buat di tahun ini kebanyakan. Tapi itu adalah itu adalah apa ya bahasanya? Itu adalah kekuatan baru kalian lah intinya ya. Karena selanjutnya itu bisa berubah jadi bangunan yang kokoh. Anggaplah bangunan kokoh itu adalah kestabilan finansial kalian. Jadi sumbernya dari situ gitu. Pokoknya Scorpio tahun ini secara finansial nih, di sini ada Queen of Pentacles, di sini ada Nine of Pentacles. Di sini ada Temptation atau the Devil, dan di sini ada the Sun. Ya, Scorpio. Jadi tahun ini itu kalian keuangannya bisa banyak sumbernya, bisa dari banyak sumber, atau yang kalian dapatkan lebih banyak walaupun misalkan dari satu sumber tetapi nambah gitu loh, banyak bonus, itu bisa jadi gitu ya.
Kalian menghasilkan banyak uang pokoknya sebenarnya di tahun ini, atau banyak pundi-pundi. Beberapa kali lebih ramai daripada tahun kemarin, tahun 2020 gitu. Jadi beberapa kali lebih banyak lah. Karena kalian kelihatan lebih sibuk juga, tapi pendapatan kalian tuh jadi meningkat beberapa kali gitu dibandingkan tahun lalu gitu. Dan kesempatan yang kalian lihat juga itu membuat kalian lebih bergairah banget gitu loh untuk mengerjakan pekerjaan kalian atau karir kalian ini, atau bergelut di dalamnya gitu. Dan itu membuat kalian jadi mendapatkan uang atau pundi-pundi atau materi yang lebih banyak lagi, menarik material abundance lebih lagi, dan itu jadi sumber kebahagiaan kalian. Jadi yang kulihat di tahun ini kalian akan lebih menikmati pekerjaan kalian. Kalian mungkin mendapatkan pekerjaan baru atau project baru atau menjalankan usaha baru ya, atau ada tambahan dalam karir dan usaha kalian itu yang membuat kalian itu bergairah dan happy gitu. Jadi tahun ini dalam hal pekerjaan ya, poinnya adalah kalian bergairah. Terus habis itu pundi-pundinya meningkat dan kalian happy gitu. Itulah intinya pokoknya. Pokoknya kalian kelihatan menikmati banget pekerjaan kalian di tahun ini. Nah, di sini ada Four of Swords, Ten of Wands, dan Eight of Earth atau Eight of Pentacles. Jadi Scorpio, kalau kalian sebelumnya merasa udah berusaha mencari cara gitu dan bereksplorasi tapi kok kayaknya stagnan gitu, kayak karir kalian stagnan, keuangan kalian stagnan, bukan berarti buruk juga sih sebenarnya ya. Tapi di tahun ini di sini ada Ten of Wands, kelihatannya jelek ya? Enggak jelek juga sebenarnya ini. Kalau Ten of Wands di sini yang aku lihat dalam hal pekerjaan ya, itu kalian lebih sibuk gitu. Tapi kalian juga akhirnya menghasilkan lebih banyak pundi-pundi gitu. Material abundance. Sayangnya kesibukan itu membuat kalian lebih bergairah, dan itu salah satu sumber kebahagiaan kalian di tahun ini pokoknya gitu. Apa sih yang nggak membahagiakan dari bukan apa yang nggak membahagiakan dari ya. Kalau orang mengerjakan pekerjaan yang dia sukai, dia bergairah di situ, dia dapat uang banyak dari situ, masa dia nggak bahagia? Ya bahagia lah ya. Itu salah satu sumber kebahagiaan ya pokoknya gitu. Terus dalam hal percintaan ya, ini aku udah bilang kan tadi, kalian ada beberapa pilihan sih sebenarnya. Salah satunya adalah orang lama yang sudah kalian ketahui dan dia datang ke kalian gitu ya, berusaha memanifestasi kalian karena dia atau mereka masih mencintai kalian gitu ya. Tapi Two of Wands, Prince of Sword, Nine of Wands, King of Sword. Kan aku udah bilang ada beberapa orang yang mendekati kalian sepertinya buat Scorpio di luar sana. Tapi setidaknya ada orang yang masih mau kembali sama kalian gitu. Jadi kalian akan dihadapkan pada pilihan dalam percintaan gitu. Ada orang yang cukup obsesif untuk mendapatkan kalian Scorpio ya. Jadi energinya ini energi mengejar kalian banget gitu ya Scorpio. Jadi kalau kalian sedih di tahun lalu, santai Scorpio. Karena di tahun ini lihat kalian sangat passionate dan nyaman sekali. Kalian punya banyak pilihan gitu. Kenyamanan kalian ya, ini kenyamanan kalian secara finansial ya, karena kalian kelihatan sangat menikmati pekerjaan kalian ya, dan kalian santai. Kelihatannya santai itu maksudnya gini loh, uang yang kalian dapatkan, materi yang kalian dapatkan membuat kalian nyaman gitu, dan kalian tampak santai karena kalian maksudnya kalian punya banyak penghasilan gitu. Dan bukan berarti kalian gak kerja keras juga sih sebenarnya. Ada juga yang kelihatannya kerja keras, tapi ada yang kelihatannya nggak terlalu kerja keras sih. Cuman kerja keras pun mereka nggak kelihatan capek, kelihatan happy dan bergairah aja gitu, makin kayak membabi buta gitu ya. Nah, saat berada di situasi finansial oke, pakai banget, dan kalian kelihatan sangat menikmati hidup dan pekerjaan kalian, di situ banyak pilihan buat kalian, terutama dalam hal percintaan Scorpio. Ya, ada orang yang emang udah suka sama kalian, ada orang yang
udah kalian kenal, mereka masih belum bisa melepaskan kalian juga ada gitu loh ya. Dan beberapa bulan ke depan ini akan ada komunikasi yang aku lihat ya. Ada komunikasi Scorpio ya. Jadi gini Scorpio, ada orang yang mau menyelesaikan urusannya yang belum beres sama kalian dalam hal percintaan. Beberapa bulan ke depan mereka akan menghubungi kalian lagi ya untuk menyelesaikan ini karena mereka masih mau sama kalian. Ya, saat kalian ini kelihatannya ya udah di Queen of Pentacles, ini kalian oke banget loh kok. Kalian oke sebenarnya. Ya nggak tahu ya, mungkin kalian merasa belum puas. It's okay, nggak apa-apa. Ini masih bisa berkembang ke depannya kok kayaknya. Kalau yang aku lihat ya. Tapi mereka melihat kalian itu udah sangat mapan gitu, atau aduh kalian kelihatan menikmati hidup kalian banget gitu. Dan mereka itu ya itu tadi mau membuka komunikasi sama kalian ya. Jadi beberapa bulan ke depan dalam percintaan kalian akan diajak komunikasi sama orang gitu. Sama orang ya iyalah, sama orang, sama siapa lagi gitu kan. Pokoknya beberapa bulan ke depan akan ada komunikasi. Ya mungkin bisa saja di Maret ini kalian akan ada komunikasi. Atau 1 bulan ke depan, April, kalian udah dapat komunikasi dari orang gitu. Udah ada orang yang membuka komunikasi sama kalian. Karena ini energinya udah kelihatan banget gitu loh. Tetapi di tahun ini kalian akan dihadapkan beberapa pilihan dalam percintaan. Ada orang yang itu tadi aku bilang akan berjuang keras mendapatkan kalian loh ya. Gitu. Jadi kalian waspada aja karena ya bukan waspada juga sih. Ya kita semua harus selalu waspada gitu. Ya maksudnya kalian persiapkan diri karena akan diperebutkan gitu maksudnya. Maksudnya apa ya? Ada orang yang cenderung kayak harus mendapatkan kamu gitu. Energinya kayak gitu. Jadi obsesi banget kan. Oke. Ya. Oke, Scorpio. Ini banyak earth sign-nya loh Scorpio. Nggak entah ya, mungkin kalian dealing sama earth sign juga kayaknya Scorpio ya. Karena di sini banyak earth sign. Ini juga kan gambaran dari earth sign sebenarnya. Jadi ya mungkin kalian dealing sama earth sign atau Sun Moon Rising kalian ada earth sign-nya, bisa jadi ya. Tapi ya lihat ya, kalau tahun lalu kalian merasa aduh gue gak puas ini sama keadaan gue gitu, tahun ini pekerjaan dan percintaan itu bikin orang iri, bisa jadi ya kayak gitu. Oke Scorpio gitu. Ya itu sih kalau yang aku lihat di sini Scorpio. Gini Scorpio, sebagian dari kalian mungkin bisa saja tahun ini punya anak. Saya nggak bilang tahun ini kalian melahirkan ya. Punya anak itu bisa jadi. Oke? Melahirkannya nggak tahun ini gitu. Ya. Ada beberapa orang yang berusaha meyakinkan kalian. Nah, kalian itu kayak ragu gitu loh. Ya itu terserah kalian sih. Cuman orang itu meyakinkan kalian bahwa mereka itu adalah pilihan yang tepat buat kalian. Gitu. Jadi please terima gitu, kata mereka gitu, bukan kata aku. Kalau kata aku sih terserah kalian mau terima atau enggak gitu kan. Ada beberapa pilihan juga kok kayaknya. Nah ini lagi Scorpio, 6 of Cups keluar 2 kali. Ini ada orang yang belum selesai sama kamu urusannya, dan dia masih mencintai kamu. Mungkin kalian stagnan tapi perasaannya sama kamu belum hilang gitu. Oke? Ya, dan dia lebih ambisius nanti ke depannya untuk mendapatkan kamu dengan banyak cara, bisa jadi agar kamu mau sama dia, agar kamu terikat sama dia. Pokoknya ada unfinished business sama seseorang itu dalam hal love life kalian. Nah mungkin itu yang bikin kalian gampang di tahun 2020 ya. Mereka akan datang dalam komunikasi. Pokoknya mereka akan datang, minimal mereka akan membuka komunikasi dulu sama kalian. Energinya udah deket banget kalau ini, nggak nunggu akhir tahun. Ini cuman ya ini bisa dalam 3 bulan bisa ya. Tetapi finalnya kalian akhirnya memilih yang mana, itu judgment tadi yang aku bilang, itu kemungkinan paling lama akhir tahun. Bisa juga kan karena masih terlalu dinamis, terlalu fluktuatif gitu loh energinya. Dan akhirnya di akhir tahun itu kalian membuat keputusan itu juga bisa gitu. Kalian bisa dipusingkan sama percintaan pokoknya, oke? Itu saja Scorpio Sun Moon Rising di luar sana. Jadi 3 bulan ke depan ingat ya.
dalam hal karir tadi saya udah bilang jelas ada peningkatan gitu. Tahun ini kayaknya tahunnya kalian gitu ya. Terus mungkin tahun ini kalian membuat lubang-lubang baru untuk sumber materi gitu. Sumur-sumur baru untuk jadi sumber materi kalian. Bisa jadi, oke? Lalu 3 bulan ke depan yang aku lihat kalian makin menikmati pekerjaan kalian ya. Keuangan makin bagus ya. Ini bukan peres ya. Ini bukan sugarcoat. Tentu saja karena saya nggak suka sugarcoat ya. Apa adanya yang terbaca itu yang akan saya katakan, walaupun nggak selalu enak didengar, tapi ya saya berusaha memberikan sisi positifnya gitu ya. Tapi ya tanpa mengurangi maksudnya, tanpa mengurangi poin pentingnya gitu loh. Kalau memang itu yang terlihat ya itulah ya. Oke. Jadi dalam keuangan oke kok Scorpio. Nine of Pentacles lo bayangin, Queen of Pentacles 2 kali gitu ya. Pokoknya gini Scorpio, kalau yang kulihat kalian kayaknya akan berjaya di 2 hal, itu percintaan sama materi ya, karir ya. Jadi saat karir kalian membaik ini beberapa orang ini datang ke arah kalian gitu. Jadi bisa jadi keuangan itu berbanding lurus sama percintaan. Keuangan kalian membaik, percintaan kalian makin banyak pilihan gitu. Tapi bukan berarti mereka mendekati kalian karena kalian kayaknya kelihatan sukses gitu, atau karena mengejar materi kalian. Enggak, bukan itu maksudnya. Tapi kalau mereka melihat kalian adalah pasangan yang ideal ya, karena kalian orang yang mandiri gitu, misalkan kalian orang yang mandiri, terus kalian kelihatan sukses, kalian menikmati hidup kalian pribadi yang menyenangkan. Nggak tahu ya pribadi yang menyenangkannya, nggak tahu, cuman mereka melihat kalian dari luar itu oke, ideal gitu, bukan hanya dari fisik, tapi mungkin dari dari karakter kalian gitu. Maksudnya karakter kalian, bagaimana kalian bekerja, kalian pekerja keras, mungkin bisa jadi bagaimana kalian menjalani hidup kalian gitu kan, kayak gitu. Pokoknya sosok kalian itu membuat mereka terkesan gitu sih. Ya termasuk mungkin kesuksesan karir kalian gitu, itu bisa juga membuat mereka terkesan. Tetapi bukan berarti mereka mendekati kalian karena materi ya. Karena materi itu kayaknya enggak sih kalau saya lihat sih di sini. Tetapi kesuksesan kalian itu membuat kalian lebih menarik di mata mereka, iya gitu. Mereka melihatnya kalian pasangan yang prospeknya bagus. Prospeknya bagus, maksudnya perspektif gitu. Apa sih ini? Maksudnya gimana ya? Ya kalau kalian dijadikan partner itu kayaknya asik ya. Mereka banyak kekaguman ke kalian dan kayaknya tuh ya pokoknya gimana ya? Ini emang kekaguman sih Scorpio yang aku lihat. Cuman mungkin yang orang dari masa lalu itu karena mereka emang udah cinta sama kalian gitu. Tapi yang membuat mereka jatuh cinta sama kalian juga karena kekagumannya sama kalian, dan itu udah dari sebelumnya. Mungkin sebelum kalian seperti ini pun mungkin mereka juga udah melihat kalian sosok yang begini gitu, yang keren kayak gini. Maksudnya di mata mereka gitu ya, mereka udah melihat kalian sosok yang keren, yang ideal gitu, dan itu yang membuat mereka jatuh cinta juga gitu. Dan mereka belum ingin kehilangan kalian, itu bisa jadi. Tapi yang pasti orang-orang itu mendekati kalian, aku sih nggak melihat ke arah ke arah mengejar uangnya, enggak kok. Aku sih nggak melihat ke arah gitu ya. Tapi melihat kalian sebagai pasangan yang ideal, terkesan sama hidup kalian, sosok kalian, ya iya gitu. Dan salah satunya kesuksesan kalian, kalaupun kalian nggak merasa sukses gitu, tapi di mata mereka itu udah mengesankan mereka gitu. Kayak gitu sih Scorpio. Jadi itu aja sih menurut aku. Mungkin ya gimana ya, mungkin gitu kali Scorpio. Mungkin semesta itu meminta kalian meminta kalian itu, ya bukan meminta juga sih, ya mungkin tahun lalu itu adalah bagaimana kalian memanifestasikan ini walaupun hasilnya belum kelihatan. Dan tahun ini itu semua udah mulai kelihatan hasilnya gitu ya.
orang-orang itu udah nggak tahan gitu, berdiam diri terus, komunikasi buruk terus, off terus atau terpisah terus gitu, nggak ada kontak terus, itu mungkin nggak tahan untuk mengungkapkan perasaannya, untuk berkomunikasi lagi sama kalian ya gitu, bisa jadi kalian sadar nggak sadar ya mungkin kalian saling memanifestasikan, bisa jadi ya. Terus dalam hal pekerjaan ya mungkin memang inilah waktunya gitu, semua itu terlihat gitu. Oke, Scorpio ya, jadi itu saja Scorpio untuk Scorpio Sun Moon Rising di luar sana. Apalagi ya, itu aja lah. Oke, good luck Scorpio, semoga yang bagus-bagus ya benar terrealisasikan gitu ya. Oke. Oh, tadi aku mau menyampaikan apa ya? Apa ya? Ya mungkin gini kali ya, saat kalian dapat musibah itu kayaknya musibahnya nggak satu, tapi dua gitu. Tapi ketika kalian berhasil melalui masa-masa sulit itu untuk tetap tekun gitu, untuk selalu berproses di situ mencari jalan yang terbaik gitu, misalkan selalu memanifestasikan apa yang kalian inginkan gitu ya, misalkan sadar atau nggak sadar kalian berjalan ke arah situ gitu, mungkin balasannya juga hadiahnya lah ya bahasanya, itu juga rewardnya itu juga bukan cuma satu, jadi kayak dari beberapa arah gitu. Kayaknya di sini kalian dapat kegembiraan dari berbagai arah, walaupun di balik kegembiraan itu kalian juga bisa merasa itu ujian juga, membingungkan gitu. Misalkan kayak harus memilih beberapa orang, harus deal sama beberapa orang, belum lagi masih harus misalkan harus konflik dulu dengan beberapa orang untuk finalnya gimana gitu. Kalian masih harus dealing sama beberapa orang misalkan gitu. Tapi kan ada beberapa orang yang datang sama kalian Scorpio gitu maksudnya. Jadi ya mungkin sebelumnya kelihatannya ujian itu bisa datang dari dua arah gitu ya. Tapi begitu kalian selesai dengan fase itu, kalian juga bisa dapat rewardnya dari berbagai arah atau dari dua arah itu gitu. Jadi ya begitulah Scorpio, nggak apa-apa karena ini adalah hasil dari manifestasi kalian juga ya. Oke Scorpio, apapun hasilnya tentu saja ya keputusan itu ada di tangan kalian, atau hak dan kewajiban, hak dan kebebasan kalian ya. Gimana sih? Bukan hak dan kebebasan, kita ulang ya. Apapun keputusan kalian, tentu saja itu adalah kebebasan dan tanggung jawab kalian gitu loh. Ya, ini hanya fun reading, general reading gitu ya. Keputusan itu jelas ada di tangan kalian ya Scorpio, apapun hasilnya ya begitulah. Oke Scorpio, good luck ya, bye.